Genfan Official Present. Hari ini kita selesaikan masalah terbesar umat muda-mudi masa kini. Pacaran dulu atau langsung nikah? Pacaran dulu. Katanya sih biar saling kenal. Tapi kan pacaran itu banyak godaannya ya. Yang katanya mau ta'aruf, tahu-tahu jalan berdua ke Dufan. Terus nyebutin ngaji bareng, tapi endingnya malah nonton konser. Tapi kalau pacaran yang benar, kalian bisa saling tahu, saling cocok, saling follow Instagram. Penting dong lihat estetik fit pasangan. Jangan sampai kamu udah pakai filter vintage, terus dia masih upload meme 2012. Tapi kalau langsung nikah, efisien, praktis, instan. Cuma, ya ampun. Gimana kalau dia ternyata nggak bisa bedain deterjen sama pewangi? Atau ternyata dia tuh tim makan mie pakai nasi. Bisa bubar rumah tangga karena karbo berlebih. Tapi katanya nih, jodoh itu misteri. Mau pacaran 7 tahun tetap bisa ditikung. Bisa sama ibu mertuanya, bisa sama adik iparnya. Tapi kalau ta'aruf 7 hari juga bisa langgeng sih sampai akhir hayat. Jadi mana yang benar? Aku sih nanya ke temen-temen jawabannya beda-beda. Mama bilang yang penting dia soleh, bisa bimbing aku ke surga. Temen kantor aku bilang yang penting tajir. Temen SMA aku bilang yang penting nyambung ngobrolnya. Kalau aku cuma pengen dia bisa ngertiin aku. Tapi ya udah deh, setelah merenung panjang, aku memutuskan aku gak mau pacaran dulu. Dan aku juga gak mau langsung nikah. Aku maunya nikah sama mantan pacar aku yang dulu. Iya, yang dulu aku tinggalin demi mau sendiri dulu. Ternyata dia balik lagi dengan cincin. Dan ngajak aku langsung nikah. Jadi ternyata jawabannya pacaran dulu, terus lost contact, terus nikah. Love is weird, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang penting dan menarik, yaitu tentang dating for marriage dalam pandangan Islam. Di era modern, banyak orang mengenal dating atau pacaran atau kencan untuk mencari pasangan hidup. Konsep dari dating for marriage ini dapat diartikan sebagai pertemuan yang dilakukan untuk mengenal satu sama lain pasangannya dan menuju pernikahan. Namun, bagaimana Islam mengatur tentang konsep perkenalan, mengenal lebih lanjut atau dengan istilah dating for marriage. Marriage atau pernikahan di dalam Islam adalah sesuatu yang penting dilakukan, baik itu bagi laki-laki dan itu perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa amaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk segeralah melakukan pernikahan atau nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga para hamba sahaya yang layak menikah baik laki-laki dan perempuan. Jika dalam kondisi miskin, maka Allah akan memberikan mereka kecukupan dengan karunia-Nya, karena Allah Maha luas karunia dan Maha mengetahui. Selain itu, sabda Rasulullah SAW, Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa Islam mendorong pernikahan untuk menjaga kehormatan dan membangun keluarga. Karena pernikahan di dalam Islam bukan sekedar hubungan dua insan, tetapi untuk ibadah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala.
Proses menuju pernikahan yang marak saat ini terjadi adalah dengan melakukan dating, kencan, atau pacaran. Hal ini dilakukan untuk lebih mengenal pasangan lebih dalam lagi. Namun dating yang terjadi sekarang lebih banyak pada pengenalan-pengenalan individu yang sangat melewati batas atau tanpa ada batasan baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan Islam mengajarkan kepada kita ada batasan, hubungan, etika, bagaimana kita berhubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'aha dzu mahramin. Janganlah ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, kemudian dia berdua-duaan kecuali ada mahram di dalamnya. Jadi, konsep dating for marriage dalam budaya barat yang kian marak berkembang, yaitu laki-laki dan perempuan saling mengenal tanpa ada batasan syariat, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Namun, bukan berarti Islam melarang mengenal calon pasangan lebih dalam. Islam memperbolehkan konsep ta'aruf atau pengenalan satu sama lain sebagai mengetahui beberapa hal yang ingin diketahui oleh pasangan. Dan ini juga harus sesuai dengan adab dan etika serta didampingi oleh wali dan keluarga. Proses ta'aruf dilakukan untuk memilih calon pasangan hidup itu ada kriterianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tankihul mar'ah al-arba' limaliha, lihasabiha, kemudian lijamaliha, walidiniha. Nikahi perempuan itu dengan 4 hal. Yang pertama adalah boleh wanita itu dinikahi karena kecantikannya, kemudian karena kekayaannya, karena keturunannya, dan yang terakhir adalah karena agamanya. Jadi faktor agama dalam memilih pasangan adalah faktor yang paling penting untuk membina rumah tangga supaya rumah tangganya penuh berkah. Konsep date for marry dalam Islam itu lebih sesuai dengan konsep ta'aruf, yaitu mengenal tadi calon pasangan hidup, tidak melarang juga pengenalan yang lebih lanjut karena didampingi oleh keluarga dan juga didampingi oleh wali, serta mengenal dengan batasan-batasan yang jelas. Karena dalam Islam itu cinta bukan hanya sekedar mengenal satu sama lain saja atau perasaan yang datang dan pergi, tapi juga sebuah amanah yang harus dijaga dengan niat yang lurus. Oleh karena itu, proses dalam mencari pasangan harus dalam proses ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dating for marry bukan hanya sekedar menjalin hubungan, tetapi mencari pasangan yang bisa dijadikan sahabat di dunia dan di akhirat. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah bagian dari menyempurnakan separuh agama. Oleh karena itu, mencari pasangan bukan hanya keinginan sendiri, bukan hanya mencari kesempurnaan, tetapi juga mencari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu terbuang dengan sia-sia hanya dengan hubungan tanpa arah. Jika niat kita adalah ibadah, maka cinta akan berbuah keberkahan. Karena dalam Islam, cinta sejati bukan hanya untuk di dunia, tapi hingga ke jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.